Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nafida Zulfa, Farmasi 2019, akan mempresentasikan jurnal analisis toksikologi forensik kasus kematian akibat penggunaan propofol. Ditulis oleh Ida Ayu Putu Suryadewi, Nima Dewi Di Astuti, dan Pande Madenova Armitasari. Untuk pendahuluannya, propofol merupakan salah satu obat yang berfungsi hipnosis yang harus diberikan melalui jalur intravena dan memiliki masa kerja singkat. Lalu untuk kasus kematian akibat penggunaan propofol, jadi penyalahgunaan propofol sering menyebabkan kematian karena onsetnya yang cepat menyebabkan ketidaksadaran dan apnea setelah diinjeksikan. 37% dari 38 kasus pelanggaran yang dipublikasikan antara tahun 1992 dan 2007 adalah kematian akibat penyalahgunaan propofol. Mayoritas kematian terkait propofol ini adalah akibat overdosis yang tidak disengaja atau bunuh diri yang disengaja. Sebagian besar kasus penyalahgunaan propofol ini melibatkan penggunaan obat dengan tujuan untuk menghilangkan stres dan mengurangi insomnia. Penggunaan propofol secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap obat. Ciri-ciri pengguna yang memiliki ketergantungan terhadap propofol dalam aspek psikologis yang dialami setelah diinjeksikan yaitu umumnya terjadi euforia, hilangnya stres dan perasaan tegang, serta berhayal dan bermimpi. Lalu ada terjadi disinhibisi seksual. Kemudian untuk metode analisis toksikologi forensik kasus propofol. Jadi dari segi aspek analisis toksikologi forensik terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk analisis kematian akibat propofol. Uji screening dapat dilakukan dengan general unknown test atau pendekatan terbuka maupun dengan pendekatan yang ditargetkan. Pendekatan terbuka dengan general unknown test dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target. Sementara pendekatan yang ditargetkan dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Kemudian uji konfirmasi atau uji pemastian ini bertujuan untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian. Berbagai metode telah dilaporkan untuk kuantifikasi propofol dalam plasma atau darah. Kromatografi gas spektrofotometri massa atau GCMS dengan derivatisasi dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan UV atau deteksi fluoressensi. Pada salah satu analisis kasus kematian akibat propofol, uji konfirmasi yang dilakukan yaitu menggunakan metode GCMS dan GCMS atau TOF. Sebelum dilakukan analisis menggunakan GCMS, dilakukan derivatisasi terlebih dahulu dengan metode siliasi dengan menambahkan reagen penyumbang silil berupa NO bis trimetilsilil trifluoroasetamid trimetilklorosilan. Analisis dengan derivatisasi ini menunjukkan reprodusibilitas yang rendah dan setelah dilakukan pengembangan metode menggunakan GCMS tanpa derivatisasi diperoleh dua senyawa interferen yang terdeteksi dan dapat mengganggu analisis kuantitatif, yakni asam kaprat dalam sampel darah dan nikotin dalam sampel urin. Kemudian
Berdasarkan uji pemastian yang dilakukan dengan menggunakan GCMS dan GCMS-TOF, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa atau analit yang menjadi tersangka yaitu propofol yang dibuktikan dengan ditemukannya konsentrasi di darah melebihi dari batas konsentrasi letal dan ditemukan pula propofol di urin mengalami hidrolisis. Kemudian hasil kuantitatif determinasi yang menandakan bahwa kematian terjadi dikarenakan masuknya senyawa propofol dengan ditemukannya konsentrasi di darah melebihi dari batas konsentrasi letal. Dalam menginterpretasikan hasil temuannya, seorang toksikolog forensik harus mengulas kembali efek toksik dan farmakologi yang ditimbulkan oleh analit khususnya pada kasus ini, yakni efek dari propofol. Efek dari propofol yakni dapat menyebabkan depresi pernafasan sampai henti nafas, berkisar 24% sampai 30%, dan efek ini tergantung dosis yang diberikan. Efek ini tentunya akan mempercepat kematian dengan penggunaan propofol jenis dosis tinggi. Lalu untuk kesimpulannya, propofol atau 2,6-diisopropilfenol adalah obat sedatif hipnotik yang digunakan untuk induksi anestesi dan sedatif pada unit perawatan intensif. Propofol sering digunakan karena memiliki aksi yang cepat dan umumnya dikenal aman untuk anestesi maupun sedasi. Mayoritas kematian terkait propofol ini adalah akibat overdosis yang tidak disengaja atau bunuh diri yang disengaja. Seorang toksikolog forensik memerlukan suatu kompetensi untuk dapat menangani kasus kematian akibat senyawa propofol melalui uji penapisan, uji konfirmasi, dan uji determinasi. Selain itu juga perlu diperhatikan aspek farmakokinetik dan farmakologi dari penggunaan senyawa yang diduga sebagai penyebab kematian. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.